Dimulai ruang sidang utama. Paripurna ke-22 pada masa persidangan 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2023-2024 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Amelia Julia Kombendi. Pagi, Shalom, Sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa baik cetak maupun elektronik, singkatnya hadirin paripurna dewan yang terhormat. Sebelum saya membuka rapat paripurna ini, pada kesempatan pertama saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 kepada seluruh umat Hindu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga tidak Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan serta berkat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan kepada umat Kristiani, kami juga mengucapkan selamat memasuki Minggu Prapaskah atau masa Adventus. Semoga kasih Kristus senantiasa menginspirasi tugas, karya, dan pelayanan kita pada masyarakat. Selanjutnya, sesuai dengan laporan kehadiran, telah hadir 33 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dengan demikian maka rapat paripurna ke-22 pada masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini terdiri dari 1. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. 2. Penandatanganan berita acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Dan 3. Pembentukan pansus pembahas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Sebelum masuk pada agenda rapat maksud, perlu saya tanyakan, apakah materi rapat sudah ada di tangan Ibu Bapak anggota yang terhormat? Iya, baik. Atas informasi sesaat, materi sudah ada di komisi masing-masing. Ya, terima kasih dan kita akan lanjutkan paripurna dewan yang terhormat sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100/1364/Okda tanggal 15 Februari 2024 perihal penyampaian LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2023 dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2023. Poin 4 menyatakan bahwa penyampaian LKPJ oleh Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD dengan berita acara dan risalah rapat sebagai
outputnya. Selanjutnya kita akan masuk pada acara pertama, yaitu penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023 yang akan didahului dengan penyampaian pengantar nota laporan keterangan pertanggungjawaban oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan kepada penjabat Gubernur disilakan. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media, Ibu Bapak hadirin dan saya hormati. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas rahmat dan anugerahnya kita dapat diberi kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban untuk KKPJ Gubernur NTT tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat serta dalam suasana aman dan damai. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim di Nusa Tenggara Timur. Dan juga selamat memasuki lepaskan atau menjelaskan Santa yang akan datang dalam waktu dekat selalu. Mengawali penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban ini, izinkan kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati, wali kota dan juga para pejabat, serta para pimpinan partai politik dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kemitraan strategis yang terbangun selama ini, terutama atas ikhtiar bersama dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan berbagai rencana sektoral yang telah ditetapkan bersama. Secara khusus, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas segala dukungan, kontribusi, dan partisipasinya dalam upaya memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2023 ini diawali dengan adanya transisi kepemimpinan. Dua kepemimpinan Bapak Victor Mungkin Lesonan sebagai Gubernur dan juga Wakil Gubernur Bapak Joseph Maisoni yang mengusung visi agenda bangkit menuju masyarakat sejahtera mengakhiri masa jabatannya pada bulan September 2023 yang digantikan oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur AIJ Tapi transisi kepemimpinan ini tetap diikuti dengan optimisme untuk terus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur ini selain merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana amanat pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, juga merupakan wujud upaya membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui laporan yang akurat dan auditable. Secara umum, dua bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur ini terdiri
terdiri atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas perbaikan dan penugasan. Selain itu, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur juga memuat tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya. Hasil penyelenggaraan keseluruhan urusan pemerintahan daerah ini harus ditempatkan dalam konteks perwujudan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga perkembangannya dapat diamati dengan baik. Dalam konteks demikian, hasil penyelenggaraan keseluruhan urusan pemerintah daerah ini akan diterangkan melalui dampaknya terhadap pencapaian indikator makro pembangunan atau indikator kinerja utama dan indikator kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintah daerah. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, secara teknis, laporan pencapaian kinerja pembangunan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah telah disajikan di dalam bab 3 RKPJ, dan karena itu pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan gambaran pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan gambaran pencapaian target makro pembangunan APBD tahun 2023 serta inovasi daerah sebagai berikut. Pertama, pada APBD murni tahun anggaran 2023 telah terjadi defisit anggaran sebesar 261.625.196 rupiah yang diperoleh dari pendapatan daerah sebesar 5.340.255.189 rupiah dikurangi dengan belanja daerah sebesar 5.194.298.993 rupiah. Kemudian terdapat pembiayaan neko sebesar 228.361.670.196 rupiah yang direncanakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi akibat selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Kemudian pada APBD perubahan anggaran 2023 terjadi defisit anggaran sebesar 20.419.049 rupiah yang dikurangi yang diperoleh dari total pendapatan daerah sebesar 4.916.185.870 rupiah dan dikurangi total belanja daerah sebesar 4.785.466.871 rupiah dan kemudian terdapat pembiayaan neto sebesar 20.400.219.049 rupiah yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran tersebut. Realisasi penerimaan dan pengelolaan anggaran daerah sebagai berikut. 1. Rencana pendapatan daerah mengalami perubahan semula sebesar 5.345.224.189 rupiah berkurang menjadi 4.919.185.870 rupiah mengalami penurunan sebesar 424.238.319 rupiah atau turun 8% dari target pada APBD ini. Secara keseluruhan, total belanja tahun anggaran 2023 pada APBD murni yang semula direncanakan sebesar 5.340.255.196
rupiah berkurang menjadi 4.891.821 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 215.709.832 rupiah atau 4%. Pembiayaan daerah sebelum perubahan yang direncanakan sebesar 4.159.731.999 rupiah bertambah menjadi 258.2.344.404 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 253.812.612.405 rupiah atau naik 6,102% bersumber dari sisa dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau serupa, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Kedua, capaian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban negeri ini memuat tentang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib dan pelayanan dasar, dan urusan pilihan, urusan pendukung, urusan pemerintahan, urusan penunjang, dan urusan kesatuan bangsa dan politik serta penanggulangan bencana. Data yang digunakan dalam laporan ini bersumber dari 39 kepala daerah untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga, capaian kinerja makro Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 meningkat dari 67,63 pada tahun 2022 menjadi 68,41 pada tahun 2023. Capaian IPM tahun 2023 ini mengalami peningkatan 1,14 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM Provinsi NTT tahun 2023 ini mengalami kecepatan dari tahun sebelumnya pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Selengkapnya, komponen penentu besar IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut data BPS Provinsi NTT dirinci sebagai berikut. Dimensi umur panjang dan hidup sehat bagi yang lahir pada tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun. Meningkat 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup pada saat lahir menggunakan hasil laporan SP 2020. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat 0,01 tahun dibanding tahun sebelumnya, dari 13,21 menjadi 13,22 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,12 tahun dari 7,70 tahun menjadi 7,82 tahun pada tahun 2023. Sedangkan dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini meningkat Rp370.000 atau 4,71% dibanding tahun sebelumnya. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,24% menjadi 9,12% pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan
pada Maret 2022 sebesar 23,86%, turun menjadi 23,76% pada Maret 2023. Dari kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 507.203.000 per kapita per bulan, dengan komposisi dari kemiskinan anak-anak sebesar Rp349.518 atau 76,8%, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp117.685 atau 23,20%. Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,9 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.992.498 per rumah tangga miskin per bulan. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2023 sebesar 3,14% atau turun 0,40% poin dibandingkan dengan Agustus 2022 sebesar 3,54%. Jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Satgas pada Agustus 2023 sebanyak 2,99 juta orang, turun 0,03 juta orang dibanding Agustus 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik sebesar 0,49% poin, sedangkan persentase seluruh pengangguran turun sebesar 1,77% poin, sementara pekerja paruh waktu naik sebesar 2,1% poin dibandingkan Agustus 2022. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, ekonomi NTT tahun 2023 tumbuh sebesar 3,52%. Institusi dan dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi ini dicapai oleh lapangan pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 12,12%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 20,09%. Jika dilihat secara triwulan, ekonomi NTT triwulan 4 2023 tumbuh sebesar 4,14% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 16,39%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tinggi yaitu sebesar 50,99%. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi NTT pada triwulan 4 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,63%. Dan dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 15,65%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 42,50%. Struktur ekonomi NTT pada tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 29,32%. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 47,48%. Laju pertumbuhan PDB per kapita NTT atas dasar harga baku atau ADHB menurut lapangan usaha tahun 2023 sebesar 23,48 juta, hingga 1,140 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar 21,66 juta. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh 12 lapangan usaha dengan distribusi terbesar pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,9% dan diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial
sosial wajib sebesar 13,09% dan pedagang usaha dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,51%. Untuk Gini rasio ketimbangan pendapatan berdasarkan data dari Pusat Statistik Provinsi NTT pada semester 1 Maret tahun 2023 sebesar 0,35 atau turun sebesar 0,009 dibanding semester 1 tahun 2022 sebesar 0,334. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, inflasi gabungan 3 kota IHK di Provinsi NTT pada triwulan 3 tercatat sebesar 2,19%, lebih rendah dibanding inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 4,58% ini untuk triwulan 3 tahun 2023. Tingkat inflasi tersebut tidak berbeda dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,28% year-on-year. Tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, tembakau, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar minyak tanah. Dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komunitas penyumbang terbesar antara yang beras, rokok, filter, rokok putih. Sementara itu, pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar minyak tangga, komunitas penyumbang terbesar pada subkelompok kontrak rumah dan sewa rumah. Prospek inflasi Provinsi NTT secara year-on-year pada triwulan 4 2023 diperkirakan akan sedikit meningkat dibandingkan pada triwulan 3 2023. Akan tetapi masih tentang target inflasi nasional dari 3,1% year-on-year. Hal ini terutama mendorong meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan makanan pada momen besar Natal tahun baru. Kemudian, tarif angkutan udara juga dapat menjadi pendorong inflasi di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat pada hari raya tersebut. Selain itu, curah hujan yang meningkat di akhir tahun cenderung membatasi produksi hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Sementara itu, secara keseluruhan, pada tahun 2023 inflasi diperkirakan melandai dibanding tahun sebelumnya, seiring dengan normalisasi pasca kenaikan harga beberapa komoditas di tahun 2022 seperti minyak goreng dan bahan bakar minyak. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa pencapaian beberapa target pembangunan belum sesuai harapan. Akan tetapi dengan dukungan dan kerjasama yang produktif, khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah optimis dapat mengatasi berbagai masalah yang ada dan membawa masyarakat NTT menuju masyarakat yang bermartabat dan sejahtera. Akhirnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan koreksi yang konstruktif melalui saran dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat terhadap laporan keterangan pertanggal 20 tahun 2023 ini, sehingga bisa menjadi bahan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan tahun-tahun mendatang. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Persiapan penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023 dari penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Kesempatan pertama diberikan kepada pejabat gubernur untuk menandatangani. Selanjutnya diserahkan kepada Ketua DPRD untuk menandatangani. Itu tunjukkan apa ada di situ, cuma foto-foto semua ya. Buka. Penandatanganan selesai, hadirin disilakan dulu kembali. Terima kasih kepada pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan masuk pada acara berikut, yaitu pembentukan Pansus Pembahasan KPJ Gubernur NTT tahun anggaran 2023 sesuai dengan usulan dari masing-masing fraksi tentang keanggotaan panitia khusus yang akan membahas KPJ Gubernur NTT tahun 2023. Maka saya akan menyampaikan keanggotaan panitia khusus sebagai berikut. Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud yang diusulkan dari fraksi-fraksi sebagai berikut. 1. Bapak Victor Marwatun SH Hukum. 2. Bapak Kartal Vincentius SH MM. 3. Bapak Hieronymus T. Banavano SIP MHUM. 4. Bapak Dr. Andus Hugo Regi Kalimu MSI. 5. Bapak Dr. Andus Gabriel Manek MSI. 6. Bapak Insinyur Muhammad Ansor Orang. 7. Bapak Alexander Pakeofon SPIL. 8. Bapak Dr. Andus Kasimirus Kolo MSI. 9. Bapak Ivanis Sumat SE. 10. Ibu Clara Motu Toy SH. 11. Bapak Muhammad Sitriadi Kuala KSP. 12. Bapak Monsaro O Mugasada Esos. 13. Ibu Ramukunda Anggung Baik APG. 14. Bapak Edward Markus Liu SIP SHMH. Dan 15. Ibu Reni Marlina SEMM. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan dan penetapan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus membahas KPJ Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Mekanisme pembahasannya dimulai dari membahas judul dan seterusnya. Terhadap mekanisme ini apakah dapat disetujui? Baik. Mudah-mudahan tidak ada istimewa yang mulia. Soal pansus dan nanti kalau terusnya itu kita bicarakan di bagian belakang. Terhadap mekanisme tersebut apakah disetujui? Terima kasih. Terhadap judul keputusan apakah disetujui? Terima kasih. Terhadap considerance apakah disetujui? Terima kasih. Terhadap diktum keputusan ini apakah disetujui?
Terima kasih. Terhadap panggilan keputusan, apakah disetujui? Dapat disetujui Bapak Ibu? Ya, baru dibaca. Terima kasih. Secara keseluruhan keputusan ini apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan demikian maka keputusan DPRD ini diberi nomor K.01 garis miring DPRD garis miring 2024 tanggal 7 Maret 2024. Paripurna Dewan yang terhormat, secara keseluruhan agenda rapat paripurna ini telah selesai dan dengan demikian maka rapat ini dapat kita akhiri. Sebelum menutup rapat paripurna ini, sekali lagi saya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin menyampaikan kepada seluruh umat Kristiani selamat memperingati Jumat Agung tanggal 9 Maret 2024 dan selamat merayakan Pesta Paskah atau Kebangkitan Yesus Kristus tanggal 31 Maret 2024. Tuhan terus akan memberkati kita dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya perlu disampaikan bahwa setelah rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan satu rapat badan musyawarah dengan agenda penetapan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan April tahun 2024. Dan yang kedua adalah rapat pansus dengan agenda pemilihan pimpinan pansus LKPJ yang akan bertempat di ruang rapat ini. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian dalam rapat ini, maka rapat paripurna ke-22 pada masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehat selalu untuk kita semua.